Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai kecerdasan bisnis, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Sylvia Julianti, dengan NIM 1826502, lalu ada rekan saya, Sonya Fitriani, dengan NIM 182650818, dan rekan saya satunya lagi, Sinta Depi, dengan NIM 2026527. Nah, pembahasan yang akan kami bahas diantaranya pengertian, konsep kecerdasan bisnis, kegunaan bisnis intelijen, sifat dan sumber data, data warehouse, data mart, OLAP, dan data mining. Berikut mengenai pengertian kecerdasan bisnis, di mana kecerdasan bisnis merupakan kategori umum yang digunakan untuk aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan menyediakan akses pada data membantu pengguna dari kalangan perusahaan agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat. Berikut konsep kecerdasan bisnis, di mana kecerdasan bisnis ini dikenal secara luas dengan sebutan bisnis intelijen. Pada dasarnya, kecerdasan bisnis ini merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan. Bisnis intelijen ini memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Dengan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap data, performa, dan situasi lingkungan bisnis, maka manajer dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu berikutnya ada kegunaan dari bisnis intelijen itu sendiri, di mana kegunaannya terdiri dari pertama, analisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian, dan tren penjualan. Dan kedua, mengukur, melacak dan memprediksi penjualan dan kinerja keuangan. Yang ketiga, penganggaran, perencanaan keuangan, dan peramalan. Yang keempat, ada mengetahui kinerja kegiatan pemasaran. Yang kelima, ada optimalisasi proses dan kinerja operasional. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pengiriman dan pasokan. Yang ketujuh, analisa CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedelapan ada analisa resiko. 9 ada analisa nilai strategis. Dan yang ke-10 ada analisa sosial media. Sifat dan sumber data itu sendiri. Untuk memahami situasi, seseorang mengambil keputusan itu membutuhkan data, informasi, dan pengetahuan. Pengambilan keputusan harus mampu menerapkan piranti analisis, di antaranya OLAP, data mining, dan sebagainya. Sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah manfaat. Berikut ini adalah cara umum untuk melihat ketiganya. Pertama, data. Data itu item-item mengenai sesuatu, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang direkam, diklarifikasi, dan disimpan, namun tidak diorganisasi untuk menyampaikan semua makna secara spesifik. Item data ini dapat berupa numerik, alfanumerik, gambar, suara, atau image. Yang kedua ada informasi, di mana informasi adalah data yang telah diorganisasi dalam sebuah cara yang membuat mereka bermakna bagi penerima, di mana si informasi ini dapat berguna untuk penerimanya. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan terdiri dari item data dan atau informasi yang diorganisasi dan diproses untuk menyampaikan pemahaman, pembelajaran akumulatif, dan keahlian yang dapat diaplikasikan pada sebuah masalah. Berikutnya ada pengumpulan data, masalah, dan kualitas yang akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu angket. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Teknik ini akan efisien jika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur, serta bisa mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Yang kedua yaitu wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Wawancara dapat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber secara mendalam serta memiliki jumlah responden yang sedikit. Yang ketiga yaitu observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung hal yang ingin diteliti atau melalui eksperimen percobaan. 4 yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang lebih mudah daripada metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap ada. Objek yang diamati pada metode dokumentasi bukanlah benda hidup, melainkan benda mati. Sesuai dengan namanya, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Selanjutnya yaitu data warehouse. Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lainnya, sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Sumber data untuk data warehouse ada 2, yaitu yang pertama data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok, atau pelanggan. Adapun tugas data warehouse, yang pertama yaitu pembuatan laporan. Data warehouse ini paling sering dipakai dalam pembuatan laporan secara berkala menggunakan query sederhana. Jangka waktu yang dilaporkan juga tergantung pada keperluan seperti per hari, per bulan, per tahun, atau periode waktu lainnya. Yang kedua yaitu Online Analytical Processing, yang disingkat menjadi OLAP. Data warehouse juga memudahkan manajemen dalam mengumpulkan informasi untuk dibuat summary maupun dianalisis secara mendetail. OLAP tersebut memanfaatkan suatu konsep data multidimensi di mana semua orang yang berkepentingan mampu menganalisa data secara detail. Itu semua dilakukan tanpa adanya bahasa pemrograman SQL. Yang ketiga yaitu data mining. Data mining merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence, statistik, dan matematika. 4. Proses informasi eksekutif. Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Yang selanjutnya yaitu prinsip data warehouse. Data yang ada pada data warehouse berasal dari sistem operasional internal dan eksternal. Semua data yang ada di sini disebut dengan source system. Lalu data diekstrak dari source system ini lalu disimpan dalam suatu tempat yang dinamakan data staging area. Di sini diketikkan dengan manajer data warehouse. Di mana di sini data dibersihkan, ditransformasi, dikombinasikan, diduplikasi untuk dapat di-load ke dalam warehouse. Bagian sistem yang menyediakan query dan layanan presentasi disebut dengan presentation server, di mana data di-load dari manajer data, kemudian disimpan untuk dilakukan query secara langsung oleh end user, penyiapan laporan, dan aplikasi lainnya. User menggunakan data warehouse
berinteraksi dengan menggunakan end user access tools. Sebagai contoh di sini ada 3 ya. Tools untuk pelaporan, tools untuk lab, tools untuk data mining. Selanjutnya yaitu sifat data warehouse. Pertama yaitu multidimensional, yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Ini berbeda dengan tabel pada model relasional yang hanya berdimensi 2. Berdasarkan susunan data seperti itu, amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti berapakah jumlah produk 1 terjual di Jawa Tengah pada tahun ke N. Ya, seperti itu. Contoh baloknya ada di bawah. Mengingat sistem data warehouse memerlukan pemrosesan data dengan volume yang besar, sistem ini bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi pemrosesan SMP atau Symmetric Multiprocessing dan MPP, Multiple Parallel Processing. Data warehouse dapat dibangun sendiri dengan menggunakan perangkat pengembangan aplikasi dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang ditujukan untuk menangani hal ini. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi dan manajemen data warehouse yaitu ada HP Intelligence Warehouse atau Hewlett Packard. Kedua, Plowmart, IBM, SearchPoint, Software AG. Kemudian OLTP, kepanjangan dari Online Transaction Processing, adalah sistem yang berorientasi proses yang memproses transaksi secara langsung melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan. Misalnya biasa digunakan pada sebuah supermarket, kasir menggunakan mesin dalam proses transaksi. OLTP merupakan karakteristik beberapa user dapat creating, updating, retrieving untuk setiap record data. OLTP juga sangat optimal untuk updating data. Yang selanjutnya itu perbedaan OLTP dan DW. OLTP menangani datanya saat ini, sedangkan data warehouse lebih cenderung menangani data masa lalu. OLTP data bisa saja disimpan pada beberapa platform, sedangkan data warehouse data disimpan dalam satu platform. OLTP data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasional seperti penjualan, produksi, dan pemrosesan pesanan. Sedangkan data warehouse datanya diorganisasikan menurut subjek seperti pelanggan atau produk. Yang keempat, OLTP pemrosesannya bersifat berlangsung, sedangkan data warehouse pemrosesannya sewaktu-waktu, tak terstruktur dan bersifat heuristik. Yang kelima, OLTP untuk mendukung keputusan harian operasional, sedangkan data warehouse untuk mendukung keputusan yang strategis. Yang keenam, OLTP melayani banyak pemakaian operasional, sedangkan data warehouse untuk mendukung penggunaan manajerial yang berjumlah relatif sedikit. OLTP berorientasi pada transaksi, sedangkan data warehouse berorientasi pada analisis. Selanjutnya yaitu mengenai ETL. Proses ETL merupakan suatu landasan dari sebuah data warehouse. Sebuah rancangan ETL yang benar akan mengekstraksi data dari sistem sumber, mempertahankan kualitas data dan menerapkan aturan-aturan standar, dan menyajikan data dalam berbagai bentuk sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Kimball dan Caserta 2004, proses ETL merupakan sebuah urutan dari tahapan yang dimulai dari search data, lalu data ditransform melalui proses lookup bulk data, dan transport. Proses ETL diakhiri dengan proses load ke berbagai macam output yang sesuai dengan skema, yang terdiri dari proses load up data, load insert data, dan load put data. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data mart. Data mart yaitu bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam sebuah perusahaan.
Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut menurut Connolly, Beck, Strachan pada tahun 1999. Yang pertama, data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Yang kedua, data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Yang ketiga, data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasi. Contoh software data mart yaitu Smart Mart, Visual Warehouse, dan Power Mart. Keuntungan dari data mart yaitu dapat meningkatkan waktu respon pengguna akhir karena berisi data mentah yang memungkinkan sistem komputer untuk fokus pada satu tugasnya, sehingga meningkatkan kinerja. Berbeda dengan sistem OLTP, data mart juga dapat menyimpan data historis yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis kecenderungan data. Selain itu, data mart tidak begitu mahal dan kompleks sebagai data gudang untuk setup dan melaksanakannya, karena masalah teknis tidak begitu sulit untuk diselesaikan. Kerugiannya yaitu data mart memiliki nilai terbatas karena mereka tidak dapat melihat organisasi secara keseluruhan dan pelaporannya, dan analisis potensinya juga terbatas. Pengertian OLAP, Online Analytical Processing atau OLAP adalah proses untuk menganalisis data dengan sudut pandang yang berbeda yaitu multidimensi. Dengan menggunakan OLAP, informasi yang didapatkan menjadi lebih luas dan beragam. Misalnya, dengan membandingkan data penjualan per bulan atau dimensi waktu, manajer mendapatkan informasi tentang bulan mana dengan penjualan tertinggi di perusahaan tersebut. Dengan demikian, manajer dapat mendapatkan pemahaman informasi yang lebih luas. Beberapa aktivitas yang dilakukan OLAP diantaranya: yang pertama, melakukan query data. Yang kedua, meminta laporan khusus. Yang ketiga, melakukan analisis statistikal. Yang keempat, menghasilkan visualisasi informasi. Dengan adanya OLAP, kita dapat menyediakan fungsi pelaporan atau reporting yang dibutuhkan oleh manajemen. Laporan sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu laporan rutin dan laporan ad hoc. Laporan rutin akan dibuat secara otomatis dan didistribusikan secara rutin pada periode waktu tertentu. Sedangkan kebutuhan informasi yang tidak tersedia pada laporan rutin membuat kita membutuhkan ad hoc report. Disinilah diperlukan penggunaan ad hoc query, yaitu query yang tidak dapat ditentukan sebelumnya karena tidak dibutuhkan. OLAP versus OLTP. Contoh kasusnya, bayangkan saja Anda adalah seorang developer yang bekerja menggunakan database Adventure. Suatu ketika, seseorang dari divisi pemasaran menanyakan kepada Anda hasil penjualan berdasarkan tipe produk. Maka Anda akan menuliskan query pada SQL server tersebut. Setelah tugas Anda selesai, tentu Anda akan melakukan pekerjaan Anda kembali, tetapi kemudian orang dari bagian produksi datang untuk meminta data penjualan berdasarkan tanggal pembuatan produk serta dalam penjualan berdasarkan warna produk. Belum selesai Anda menuliskan query, ada orang dari departemen lain ingin melihat data penjualan berdasarkan periode penjualan, tahun, kuartal, bulan, hari, person, produk kategori, dan customer. Dari permasalahan yang Anda hadapi, Anda harus menuliskan query ulang sesuai data yang diinginkan oleh user. Dari contoh kasus tersebut, kita membutuhkan sebuah OLAP. Sebuah database OLAP lebih optimal untuk kebutuhan analisis dan mendukung proses pengambilan keputusan sumber data. Yang dibutuhkan untuk analisis seringkali dari database transaksional dengan banyak operasi seperti insert, update, dan delete, yang sering disebut sebagai Online Transactional Processing atau OLTP pada waktu tertentu. Database OLTP akan diintegrasikan ke dalam data warehouse.
business user dapat melakukan query ke data warehouse untuk menganalisis penjualan dengan berbagai perspektif. Dari contoh tersebut, kita dapat membedakan OLTP dengan OLAP. OLTP adalah sebuah sistem yang memiliki peran utama dalam menerima dan menyimpan data berkaitan dengan fungsi bisnis harian seperti POS, CRM, SCM, dan ERP. Fokus utamanya adalah efisiensi menjalankan aktivitas rutin. Sedangkan OLAP adalah sebuah sistem yang didesain untuk menghasilkan informasi dengan menyediakan analisis pada data organisasi sesuai dengan kebutuhan user. Fungsi utama dari OLAP adalah efektivitas. Selanjutnya ada data mining. Data mining merupakan proses mendapatkan informasi baru yang didapatkan dari pengumpulan data. Kemudian, data tersebut diproses dengan cara meringkas dan menggabungkannya dengan data lain. Data mining dapat pula mencari suatu tren maupun pola dalam data. Contohnya, sebuah supermarket bisa mendapatkan informasi baru bahwa penjualan item X sering diikuti oleh item Y. Karakteristik data mining. Yang pertama yaitu data biasanya bersumber dari database yang sangat besar dan terkadang berisi data dari beberapa tahun. Yang kedua, lingkungan data mining biasanya menggunakan arsitektur klien atau server ataupun arsitektur sistem informasi berbasis web. Yang ketiga, miner atau penambangan informasi sering merupakan end user yang mengajukan pertanyaan khusus yang membutuhkan jawaban dengan sangat cepat dan sedikit atau tanpa kemampuan pemrograman. Yang keempat, seringkali melibatkan penemuan hasil yang tidak terduga, sehingga mengharuskan pengguna berpikir kreatif, termasuk menginterpretasikan temuannya. Yang kelima, tools data mining mudah digabungkan dengan spreadsheet dan software development tools lainnya. Yang keenam, karena banyaknya data dan proses pencarian yang besar, terkadang kala pengguna menggunakan pemrosesan paralel untuk data mining. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.